Kalau kita dengar nama Bentley, biasanya yang terlintas di pikiran kita adalah mobil yang mewah, punya penampilan yang anggun, serta interior yang nyaman. Tapi apakah lo tahu bahwa Bentley juga pernah ikut balapan? Balapan yang mereka ikuti terkenal sebagai salah satu yang paling berat di dunia, yaitu 24 Hours of Le Mans. Untuk bisa menaklukkan Le Mans, Bentley menciptakan salah satu prototipe paling kencang di dunia. Namanya adalah Bentley Speed 8. Sebelum gue menjelaskan tentang Speed 8, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa dari tahun 1924 sampai 1930, Bentley pernah ikutan 24 Hours of Le Mans. Bukan cuma ikutan, tapi mereka menang sebanyak 5 kali dalam rentang waktu itu. Kelihatan bahwa Le Mans bukanlah sesuatu yang asing bagi Bentley. Pada tahun 2001, akhirnya mereka balik lagi ke ajang balapan ini. Kalau kita hitung-hitung, Bentley udah hiatus dari Le Mans selama 71 tahun. Mungkin lo bertanya, kenapa mereka berhenti balapan? Penyebabnya adalah, setelah tahun 1930, Bentley dibeli oleh Rolls-Royce, dan mereka diminta untuk menghentikan semua aktivitas balapan. Tapi di tahun 1998, Rolls-Royce dan Bentley dibeli oleh Volkswagen Group. Salah satu dampak dari akuisisi ini adalah Bentley diberi kesempatan untuk kembali ke dunia balap. Makanya di tahun 2000, mereka membuat rencana untuk 3 tahun ke depan. Dan tujuan utamanya adalah untuk meraih kemenangan Bentley yang ke-6 pada 24 Hours of Le Mans. Dengan rencana ini, Bentley langsung bekerja untuk menciptakan sebuah mobil balap prototipe. Pada zaman itu terdapat 3 kelas untuk mobil prototipe. Ada LMP 900, LMP 675, dan LMGTP. Kalau lo pengen tahu lebih dalam tentang ketiga kategori ini, lo bisa nonton video gue yang ada di pojok kanan atas. Karena Bentley udah menjadi bagian dari Volkswagen, proses pembuatan mobil baru ini bisa berjalan lebih cepat. Kenapa? Karena di sana juga ada Audi. Dan Audi udah lama terjun dalam dunia balapan. Dan pada tahun 1999, mereka kembali ke 24 Hours of Le Mans dengan Audi R8R. Prototipe ini kemudian digantikan oleh Audi R8 di tahun 2000. Buat yang belum tahu, R8 ini merupakan mobil yang sangat dominan. Di tahun 2000 aja, ketiga mobil Audi R8 yang balapan di Le Mans berhasil juara 1, 2, dan 3. Kelihatan bahwa Audi itu serius dan mereka tahu bagaimana caranya untuk menang. Untuk membantu Bentley dalam membuat mobil barunya, mereka menggunakan mesin yang sama dengan Audi R8, yaitu sebuah 3.6 liter V8 dengan sepasang turbo. Sedangkan untuk desainnya, mereka mempekerjakan Racing Technology Norfolk atau RTN. Kepala desainernya bernama Peter L. Ray. Ia mengatakan bahwa mobil ini dipengaruhi oleh Audi R8C, sebuah versi atap tertutup dari R8R yang juga digunakan pada tahun 1999. Mobil ini memiliki bagian depan yang lancip dan bagian belakang yang panjang. Selain itu, terdapat sayap belakang besar yang membantu dalam menghasilkan downforce. Untuk menjaga keringanan dari mobil ini, semua panel badan dan rangkanya terbuat dari carbon fiber, sehingga mobil ini hanya memiliki berat 917 kg. Kalau kita buka kap mesinnya, terdapat sebuah 3.6 liter V8 dengan twin turbo yang menghasilkan 637 horsepower. Selain itu, mobil ini menggunakan transmisi sekuensial 6 percepatan dan memiliki sistem penggerak mid-engine rear-wheel drive. Mobil ini diberi nama Bentley EXP Speed 8. Kalau lo memperhatikan bentuknya, lo pasti menyadari bahwa ini merupakan mobil prototipe dengan kokpit tertutup. Otomatis mobil ini masuk kelas LMGTP. Berbeda dengan tim lain yang menggunakan mobil prototipe dengan kokpit terbuka di kelas LMP 900 atau LMP 675. Hanya Bentley yang bersaing di kelas LMGTP loh. Gue nggak akan jelasin panjang lebar kenapa kelas ini sepi. Tapi intinya adalah, pada tahun 2000, mayoritas pabrikan seperti Audi, Panos, dan Courage lebih memilih untuk bersaing di kelas LMP 900. Sedangkan ada MG dan Lola yang bersaing di LMP 675. Walaupun begitu, Bentley tetap optimis untuk meraih juara 1 secara keseluruhan di Le Mans. Pada tahun 2001, EXP Speed 8 memulai debutnya di 24 Hours of Le Mans. Bentley membawa 2 mobil. Ada mobil nomor 7 yang dikemudikan oleh Martin Brundle, Stefan Ortelli, dan Guy Smith. Kemudian ada mobil nomor 8 yang dikemudikan oleh Andy Wallace, Butch Leitzinger, dan Eric Van de Poele. Walaupun ini balapan pertamanya, tapi mobil nomor 8 berhasil meraih juara 3 secara keseluruhan, tepat di belakang 2 Audi R8, sedangkan mobil nomor 7 gagal finish.
Ini merupakan hasil yang sangat menjanjikan. Terbukti bahwa EXP Speed 8 memiliki potensi untuk memenangkan 24 Hours of Le Mans. Untuk tahun 2002, Bentley hanya menggunakan satu mobil, yaitu mobil nomor 8. Tapi sekarang, ukuran mesinnya diperbesar jadi 4.0 liter V8 dengan twin turbo, sehingga jumlah tenaganya meningkat sampai 650 horsepower. Sayangnya untuk Le Mans tahun ini, EXP Speed 8 hanya berhasil juara 4, karena podiumnya dipenuhi sama Audi R8. Walaupun begitu, Peter Elleray dan timnya di RTN udah sibuk dalam menyempurnakan EXP Speed 8. Pada tahun 2003, mobil ini mengalami banyak perubahan. Pertama, sekarang namanya hanya Speed 8. Kedua, bagian depannya diubah dengan adanya dua ventilasi besar supaya udaranya mengalir melewati suspensinya. Ketiga, saluran udara untuk turbonya dipindahkan dari atap ke badan samping mobil. Keempat, perubahan pada suspensi, dan kelima, Bentley juga menawarkan versi high downforce supaya mobil ini bisa digunakan di sirkuit lain selain Le Mans. Mesin yang digunakan masih sama, tapi tenaganya dikurangi menjadi 615 horsepower. Pada tahun ini juga, Bentley kembali menggunakan dua Speed 8 dengan mobil nomor 7 yang dikemudikan oleh Rinaldo Capello, Tom Kristensen, dan Guy Smith, sedangkan mobil nomor 8 dikemudikan oleh Mark Blundell, David Brabham, dan Johnny Herbert. Ini merupakan deretan pembalap yang beda banget dari tahun sebelumnya. Kok perubahannya bisa drastis banget sih? Itu karena mitra tim balapnya Audi, yaitu tim Jost, memutuskan untuk berhenti balapan dengan R8 di Le Mans setelah 3 kali menang berturut-turut. Itu kenapa para pembalap yang tadinya bekerja untuk tim Jost memutuskan untuk beralih ke Bentley. Karena pada akhirnya, Bentley dan Audi sama-sama di bawah naungan VW Group. Tapi itu bukan berarti nggak ada yang menggunakan Audi R8. Masih banyak yang pakai, tapi hanya digunakan oleh tim privat. Hasil dari berbagai perubahan yang dilakukan pada Speed 8 langsung terlihat pada balapan 12 Hours of Sebring. Pada kualifikasi, kedua Speed 8 langsung mendapatkan posisi 1 dan 2. Tapi sayangnya, mereka langsung dipindahkan ke urutan paling belakang karena melanggar sebuah aturan. Sebagai tambahan, gue nggak bisa nemu ya aturan apa yang mereka langgar. Walaupun begitu, mereka berhasil finish di posisi 3 dan 4, tepat di belakang kedua Audi R8. Kemudian pada 24 Hours of Le Mans, kedua Speed 8 ini berhasil kualifikasi pada posisi 1 dan 2. Dominasi mereka berlangsung dari awal sampai akhir. Yang lain pada nggak dikasih celah untuk bisa nyusul. Kedua Speed 8 ini berhasil meraih juara 1 dan 2. Kemenangan yang mutlak ini menunjukkan bahwa Bentley telah berhasil meraih tujuannya untuk mendapatkan juara ke-6 di Le Mans. Walaupun ada yang bilang kalau kemenangannya Speed 8 itu dipermudah karena tim pabrikan Audi memilih untuk nggak ikut balapan. Tapi pendapat gue adalah kemenangan, apapun itu kondisinya. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Bentley Speed 8 adalah mobil prototipe yang sangat kencang, tapi sayangnya hanya digunakan untuk sebentar saja. Karena pada tahun 2004, kelas LMGTP digabungkan dengan LMP 900 untuk membentuk kelas LMP1. Perubahan ini membuat Bentley Speed 8 tidak lagi sesuai dengan peraturan yang ada, karena kelas LMP1 mewajibkan mobilnya untuk memiliki kokpit yang terbuka. Walaupun begitu, kemampuannya dalam bersaing di Sebring dan terutama Le Mans menjadikannya sebagai sebuah mobil yang cukup populer. Jadi gimana pendapat kalian tentang Bentley Speed 8? Apakah kalian juga suka? Kasih tau pendapat lo di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!